Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan video saya untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Adi Dwi Susandi MBD dengan mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI. Nama saya Slamet dari kelas 4 dengan NIM 22811300166. Saya mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi Thaharah atau bersuci. Apa itu Thaharah? Menurut bahasa, Thaharah itu adalah bersuci, yang artinya itu mensucikan diri kita, badan kita. Kemudian menurut syara, Thaharah itu adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Artinya Thaharah itu menempati kedudukan yang sangat penting dalam melakukan suatu ibadah. Misalnya setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf itu diwajibkan terlebih dahulu berthaharah seperti wudu, tayammum, dan mandi. Dalam sebuah ayat disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian sebelum melonjak ke macam-macam thaharah, ada hadis juga yang disebutkan la yaqbalullahu sholata bighairi tahurin. Jadi salat kita itu tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Terus macam-macam thaharah, yang pertama adalah bersuci lahiriah, yakni bersuci dari najis dan hadas. Beberapa contoh dari bersuci yang bersifat lahiriah itu adalah membersihkan badan kita, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran dan najis. Kemudian yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah ini membersihkan jiwa dan kotoran batin berbuat dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, dan riya. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Jadi Islam itu bersih, suci, dan tidak akan masuk surga kecuali dalam suci. Kemudian yang selanjutnya adalah najis dan hadas. Najis itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya itu kotor. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian hadas. Hadas berasal dari kata al-hadatsu yang artinya suatu peristiwa kotoran atau tidak suci. Nah, menurut istilah syariat Islam ialah keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah tertentu. Kemudian macam-macam najis dan tata cara thaharahnya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yakni najis ringan. Jenis najis mukhaffafah ini yaitu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, untuk cara mensucikannya adalah mudah, itu cukup dengan memercikan air yang suci pada benda yang terkena najis dari air seni bayi laki-laki itu.
dalam sebuah hadis, yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam, dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikan karena air kencing anak laki-laki. Itu beda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, yakni najis pertengahan. Contohnya adalah bangkai binatang darat yang berdarah waktu hidupnya, kemudian nanah, kemudian ada muntah kotoran manusia ataupun binatang, kemudian arak, homer, madi, yaitu cairan yang keluar dari kobul sebelum keluarnya mani. Kemudian ada wadi. Nah, wadi ini cairan yang keluar dari kubul laki-laki yang berwarna bening, kemudian keluarannya itu menyertai air kencing. Semuanya ini adalah najis. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan dicuci atau disiram. Najis yang ketiga yaitu najis mughalladzah, yaitu najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Jadi anjing dan babi itu najis. Kemudian cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dicampurkan tanah. Nah, najis sedang ini atau najis mutawassithah itu ada 2, yaitu najis hukmiyah, najis yang diyakini adanya tapi tidak nyata wujud zatnya, bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Nah, cara mensucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka itu dimaafkan. Kemudian ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak wujudnya, zat-zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya. Kemudian disiram dengan menggunakan air yang suci. Kemudian ada macam-macam hadas dan tata cara taharahnya. Yang pertama adalah hadas kecil, yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar apapun, baik itu berupa emas, misalkan kena makan emas, tetap itu termasuk dalam hadas kecil. Jadi semua yang keluar dari kubul dan dubur itu berarti statusnya kita itu hadas kecil. Kemudian disebabkan itu adalah hadas kecil ini disebabkan hilang akal, baik tidur ataupun pingsan. Kemudian persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Jadi laki-laki dan perempuan itu bersentuhan dengan telapak tangan itu atau bersentuh dengan yang lainnya, maka dia hadas kecil. Kalau punya wudu berarti wudunya batal. Suami istri itu tetap batal. Kemudian menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari secara langsung tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan baik punya diri sendiri ataupun punya orang lain. Kalau suami istri jelas menyentuhnya saja sudah batal, apalagi menyentuh kemaluannya. Kemudian cara mensucikannya yaitu dengan wudu atau tayamum jika tidak ada air. Selanjutnya adalah hadas besar. Tadi itu yang menyentuh kemaluan itu dalam sebuah hadis disebutkan man massah dzakarahu fal yatawadda. Barang siapa yang menyentuh
kemaluannya, maka dia harus wudu. Hadas besar yaitu berhubungan suami istri, bersetubuh atau berhubungan intim, maka itu hadas besar, baik keluar mani ataupun tidak. Ini dikenal dengan jima. Maksudnya khasafah ke dalam farji, baik keluar mani ataupun tidak, maka dia statusnya hadas besar. Kemudian keluar mani, jelas. Kemudian haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Kemudian ada nifas, darah yang keluar sehabis melahirkan. Kemudian ada wiladah yang keluar ketika melahirkan. Kemudian meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia ini juga termasuk hadas besar, maka dia harus mandi, tapi tidak perlu mandi sendiri, tapi dimandikan oleh orang lain keluarganya. Kemudian cara mensucikannya adalah dengan mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Kemudian larangan-larangan bagi orang yang berhadas. Jadi ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang hadas. Untuk yang hadas kecil itu tidak boleh sholat. Kalau mau sholat berarti harus ambil wudu. Kemudian tawaf juga sama, i'tikaf. Kemudian menyentuh dan membawa Al-Quran, itu bagi orang yang berhadas kecil. Untuk yang hadas besar hampir mirip. Yang pertama adalah sholat, tawaf, kemudian i'tikaf, diam di masjid, kemudian membaca atau menyentuh dan membawa Al-Quran. Itu larangan bagi orang yang hadas kecil ataupun hadas besar. Ada juga larangan bagi orang yang sedang hadas besar itu diusahakan ketika dalam hadas besar dan belum mandi, maka dia dianjurkan untuk tidak makan. Kalaupun mau makan, berarti dia dianjurkan untuk ambil wudu terlebih dahulu. Kemudian ada alat-alat bersuci dan macam-macam air. Ada benda cair, kemudian ada benda padat. Benda cair itu yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air. Di air itu yang paling afdal untuk bersuci. Jika tidak ada, maka bersucinya itu boleh menggunakan benda padat atau benda selain air, misalkan daun, batu, kemudian debu. Ini tiga, daun, batu atau debu. Bahkan ada yang mengatakan boleh menggunakan api, dengan menggunakan api, karena orang yang masuk neraka itu untuk bisa masuk ke dalam surga dia harus untuk menghilangkan dosanya itu dia akan dibakar di neraka, sehingga dosa-dosanya itu baru masuk ke dalam surga. Kemudian macam-macam air. Macam-macam air, yang pertama itu air mutlak atau thahirun mutahhir, artinya suci statusnya, tapi juga bisa mensucikan, yaitu air yang masih belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat mensucikan, suci tapi juga bisa mensucikan. Air yang termasuk air mutlak ini ada 7, yaitu air hujan yang turun dari langit. Yunazzilu alaikum minas sama, itu di ayat dikatakan begitu. Kemudian air laut, jelas itu bisa dilihat hadisnya itu di kitab Bulughul Maram bab Thaharah, bahwa air laut itu suci. Kemudian air thahirun wa air mutahhir. Oh, belum. Air sungai, juga air sungai.
Ini sungai kan air banyak. Kemudian ada air sumur, air salju, es, kemudian air embun dan air dari mata air. Kemudian ada air thahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, air ini hukumnya suci tapi tidak untuk mensucikan. Air ini termasuk thahirun ghairu mutahhir, air suci tapi dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau atau rasa. Contohnya air kopi. Maka kopi itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, ambil wudu. Ini minuman, jadi bisa digunakan untuk minum saja. Air teh juga dan lain sebagainya. Terus air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya air tebu, air kelapa, air jeruk dan lainnya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi bisa untuk minum. Airnya tidak haram untuk diminum. Kemudian ada air makruh, yaitu air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium, yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air musyammas seperti ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat seperti bejana dari emas atau perak dan dipanaskan pada terik matahari, itu tidak termasuk air musyammas. Kemudian air mutanajjis atau air najis. Nah, untuk air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, bahkan tidak boleh digunakan untuk minum. Air mutanajjis yaitu air suci yang telah bercampur dengan najis. Air ini tidak syah digunakan untuk bersuci, bahkan juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis, karena air itu sendiri hukumnya najis. Nah, air yang asalnya suci dapat berubah menjadi mutanajjis apabila satu, air itu kurang dari 2 kullah dan bercampur dengan najis, kemudian berubah sifatnya maupun tidak. Jadi kalau air sedikit kurang dari 2 kullah terkena najis, itu hukumnya najis, baik itu berubah sifatnya ataupun tidak. Kemudian ada air 2 kullah. Nah, untuk air 2 kullah ini ketika bercampur dengan najis bisa menjadi najis ketika salah satu sifatnya itu berubah. Jika tidak berubah maka sifatnya hukumnya tidak najis, artinya bisa tetap digunakan untuk bersuci. Kalau air sedikit mutlak itu najis walaupun tidak berubah dari ketiga sifat air itu. Air 2 kullah itu setara dengan 216 liter. Kemudian ada air mustakmal. Air mustakmal ini air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan. Kemudian ketentuan wudu. Wudu itu adalah syarat untuk sahnya sholat. Sholat tidak akan sah kecuali dengan punya wudu. Nah, wudu itu menurut bahasa adalah bersih atau indah, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota badan tertentu dengan air thahirun mutahhir, suci mensucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Syaratnya yang pertama itu adalah Islam, mumayyiz, artinya mumayyiz itu sudah baligh, kemudian tidak berhadas besar. Status orang yang berwudu harus tidak boleh dalam keadaan hadas besar, kecuali tadi orang yang berhadas besar mau makan, maka dia dianjurkan untuk wudu dulu.
Kemudian menggunakan air mutlak, air thahirun mutahhir, jadi suci mensucikan, harus menggunakan air yang suci. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Nah, anggota wudhu atau rukun wudhu ini yang pertama, rukun-rukunnya adalah niat. Niat itu secara sadar menyengaja untuk wudhu. Kalau dalam fikihnya itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi yang namanya niat itu adalah menyengaja terhadap sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala sebelah atas sampai ke ujung dagu, dari atas sampai ini, kemudian sampai dagu. Kemudian untuk yang ini antara dua telinga ini. Jadi kalau dari atas sampai tumbuhnya rambut, kalau bawah di bawah dagu, untuk di samping itu sampai kedua telinga. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, jelas. Kemudian mengusap sebagian kepala, boleh secara keseluruhan seperti ini atau sedikit saja gitu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang terakhir adalah tertib. Tertib ini menunaikan wudhu sesuai dengan urutannya. Jadi tidak boleh diacak. Misalkan kaki dulu baru telinga, nah, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan, tertib. Nah, sunnah-sunnah ketika mewudhu. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itu lafadznya. Kemudian mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam air. Misalkan wudhunya pakai tangan. Nah, kenapa penting kita itu mencuci kedua tangan kita? Karena khawatir ada kotoran kalau kita langsung ambil wudhu, terutama ketika kita bangun tidur, karena tidak ada yang bisa menjamin ketika orang tidur itu apa yang dilakukan oleh tangan kita, bisa saja kan kemana-mana gitu. Kemudian berkumur dan bersiwak, berkumur dan bersiwak. Nah, bersiwak ini fadilahnya sangat besar ketika mau melakukan suatu ibadah, ngaji, sholat. Bahkan katanya kalau suatu ibadah diawali dengan siwak itu pahalanya 70 kali lipat. Dalam hadis disebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jadi kalau seandainya tidak merepotkan pada umatku, kata Rasulullah, ini akan diwajibkan, diperintahkan untuk sholat setiap mau bersiwak setiap mau sholat. Kemudian menyela-nyela jari-jari dan tangan. Nah, menyela-nyela tangan, kemudian kaki, jari-jarinya itu, sehingga dipastikan airnya itu merata. Kemudian memasukkan air ke hidung, istilahnya istinsyaq atau istinsyar. Jadi memasukkan air ke dalam hidung. Ini fadilahnya juga besar, menyehatkan, kemudian bisa membersihkan segala kotoran yang dalam di hidung. Dan ketika kita berinteraksi dengan teman kita, kita tidak perlu ngupil karena sudah bersih. Kemudian mengusap jenggot dan menyela-nyela jenggot untuk yang berjenggot. Kemudian membasuh sebanyak 3 kali pada tiap basuhan, disunahkan 3 kali. Kemudian sunnah-sunnah wudhunya selanjutnya yaitu mengusap seluruh kepala, boleh sebagiannya saja. Kemudian mengusap kedua daun telinga, bagian luar dan dalam dengan air yang baru, seperti ini. Kemudian mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Jadi setiap anggota, tangan, kemudian telinga, kaki itu didahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Tidak boros dalam menggunakan air. Nah, ini yang penting juga, tidak boleh terlalu boros.
Bahkan satu air gelas itu cukup untuk digunakan untuk berwudu. Tapi kita kadang satu timba itu untuk wudu, padahal satu gelas itu bisa digunakan untuk wudu, dan itu cukup. Wudu, setelah wudu itu berdoa. Kemudian yang membatalkan pada wudu, yang pertama keluarnya suatu dari kubul dan dubur, kencing, kentut, atau buang air besar. Jadi keluar apa saja dari kubul dan dubur, kecuali mani, tapi wajib mandi. Keluar emas itu wudunya batal, emasnya ambil. Kemudian tidur, tidur ini juga membatalkan wudu. Kemudian hilang akal, bisa disebabkan karena mabuk atau pingsan atau gila. Menyentuh kemaluan menggunakan telapak tangan dan tanpa membatas, menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain sama-sama batal. Kemudian murtad, keluar dari Islam. Kemudian definisi dan sebab-sebab tayamum. Kalau tadi wudu, nah wudu tayamum ini bagi orang yang tidak menemukan air. Pengertian tayamum menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju. Menurut istilah syariat Islam yaitu mengusap tanah yang suci pada muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Sebab-sebabnya diperbolehkan tayamum, yang pertama itu tidak ada air. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada air, baru boleh melakukan tayamum. Atau ada tapi sangat terbatas dan tidak mencukupi. Syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum itu ada udzur, misalnya tidak ada air atau sakit, masuk waktu sholat, kemudian telah mencari air namun tidak menemukan. Jadi tayamumnya itu ketika sudah masuk waktu. Bertayamum dengan debu yang sedikit. Kemudian rukun tayamum, yang pertama niat menghilangkan hadas kecil. Nawaitu tayammumah listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitu tayammumah liraf'il hadasil akbar fardhulillahi ta'ala. Itu niat niatnya. Untuk yang kedua rukunnya itu adalah mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah. Jadi dimulai dari wajah. Jadi bukan diusapkan ya, bukan ngambil gayung kemudian ambil tanahnya kemudian dianukan ke muka. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan pada kedua tangan sampai pergelangan. Jadi dari telapak tangan sampai pergelangannya. Tertib dan berurutan. Sunnah-sunnah tayamum yaitu membaca basmalah, menghembus atau meniup kedua telapak tangan setelah menepukan ke tanah yang kita gunakan untuk tayamum. Kemudian membaca doa setelah selesai tayamum, doanya sama seperti doa setelah hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu segala yang membatalkan wudu. Tadi sudah yang membatalkan wudu, berarti itu juga termasuk yang membatalkan tayamum. Kemudian mendapatkan air sebelum mengerjakan sholat bagi orang yang tayamum karena tidak mendapatkan air. Jadi sebelum sholat kita itu sudah dapat air. Nah tayamumnya itu karena tidak dapat air. Kemudian ketentuan tayamum yang pertama, setiap akan melakukan sholat fardu itu wajib tayamum terlebih dahulu walaupun belum batal. Artinya ketika untuk sholat fardu, jadi untuk satu kali tayamum itu untuk satu sholat fardu meskipun tayamumnya itu tidak batal. Karena pada dasarnya tayamum itu untuk sekali sholat fardu. Kemudian
Apabila melaksanakan sholat sunnah walaupun beberapa kali, maka cukup baginya sekali tayamum. Itu bedanya untuk sholat fardu 1 kali tayamum, untuk sholat sunnah itu bisa untuk beberapa sholat dengan 1 kali tayamum. Apabila menemukan air setelah melaksanakan sholat, maka tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Namun seandainya mengulang, maka itu lebih baik. Jika setelah selesai sholat ternyata kita dapat kiriman air misalkan, atau ada orang yang menunjukkan di sana ada air. Kemudian selanjutnya wudu sudah, kemudian tayamum, sekarang mandi besar. Mandi besar itu menurut bahasa mengalirkan air pada tubuh, sedangkan menurut istilah syara mandi adalah meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai dengan niat. Rukun mandi besar yang pertama itu adalah niat. Niatnya nawaitul wuslah li raf'il hadatsil akbari fardhulillahi ta'ala. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Itu bisa dimulai dari yang kanan juga sunnah, kemudian diratakan semuanya. Ketentuan istinja. Istinja menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab al-istinja, yang artinya terlepas atau selamat, sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah bersuci sesudah buang air besar atau kecil. Tata caranya, yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Jadi menggunakan air yang bersih. Kemudian yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau kecil dengan batu, kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air menggunakan batu. Kemudian membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau kecil dengan batu atau benda lainnya sampai bersih, sekurang-kurangnya dengan 3 kali 3 batu atau 1 batu memiliki 3 permukaan sampai bersih. Jadi 1 dengan setiap permukaan. Syarat-syarat istinja dengan batu atau benda keras lainnya, yaitu batu atau benda itu keras atau kesat dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Syaratnya itu keras bukan bergigi ya. Kalau bergigi kasihan kemaluan kubul dan tubuh kita. Kemudian batu atau benda itu tidak termasuk benda yang dihormati, jadi tidak boleh pakai benda yang dihormati. Kemudian sekurang-kurangnya dengan 3 kali usapan sampai bersih. Najis yang akan dibersihkan tidak kering, jadi ketika basah. Kemudian najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya, tidak kemana-mana maksudnya. Kemudian najis itu tidak bercampur dengan benda lain meskipun benda itu suci dan tidak terpercik oleh air. Selanjutnya adab buang air besar, yaitu mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC dan mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC. Masuknya dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Membaca doa pada waktu masuk dan keluar. Nah, untuk doa itu dibaca di luar, jangan baca di dalam. Kemudian pada waktu buang air besar hendaklah memakai alas kaki atau sandal. Istinja hendaknya dilakukan dengan tangan kiri, jadi kidalnya pakai tangan kiri bukan pakai tangan kanan, tapi dibantu dengan tangan kanan. Yang kiri misalkan cebok, yang tangan kanan mengambilkan air. Kemudian membaca doa ketika akan masuk WC tadi. Kemudian membaca doa setelah keluar, jadi keluar dan masuknya itu membaca doa. Kemudian hal-hal yang dilarang pada waktu buang kecil selanjutnya adalah buang air di tempat terbuka, buang air di air yang tenang, kecuali jika air itu besar seperti danau. Itu kalau banyak, kalau air sedikit tidak boleh. Kemudian buang air di lubang-lubang binatang, misalkan lubang semut, itu jangan
kencing di lubang itu, yang di dalamnya itu ada penghuninya, itu zalim namanya. Kemudian buang air di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Jangan kencing atau buang air, apalagi buang air besar, itu di tempat yang biasa ditempati oleh orang lain. Kemudian buang air di bawah pohon yang sedang berbuah, itu juga tidak boleh. Bercakap-cakap ketika buang air. Kemudian menghadap kiblat dan membelakanginya. Jadi misalkan kalau buang air itu menghadap ke utara ataupun ke selatan, sehingga kita tidak menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Kemudian tidak memandang ke atas atau ke parjiknya. Nah ini, jadi apa ya, kita tidak perlu melihat atau memandang kemaluan kita, apalagi kotorannya juga gak perlu diperhatikan. Sudah biarkan keluar, misalkan di sungai ya biarkan mengalir, kalau di WC biarkan masuk, gak perlu diperhatikan. Kemudian tidak boleh membawa ayat Al-Quran apalagi membacanya. Itu presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon koreksinya di kolom komentar, dan untuk Bapak dosen saya sampaikan minta maaf jika ada kesalahan. Dan untuk para teman-teman saya, jika suka pada video ini silakan di like dan dibagikan, sehingga teman-teman kita itu bisa mengambil manfaat dari kebaikan video ini. Di share, di like, share sejauh-jauhnya. Terima kasih. Jangan di like sebelum ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.